Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online Indonesia? Oke, hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang pinjaman uang online dari aplikasi Pinjamindo, pinjaman uang online. Yang nanti kalian juga bisa langsung cek and recheck di Android kalian di aplikasi Play Store, dan nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri dan jadikan ini rekomendasi apakah ini bisa kalian pakai atau tidak. Dan sebelumnya aku juga pengen ngingatin dulu terlebih dahulu buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online, mungkin kalian bisa baca-baca dulu semua persyaratan dan ketentuannya. Jadi supaya tidak ada penyesalan di belakang hari. Yang namanya pinjaman uang online sudah pasti ada denda dan bunganya. Dan buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe di channel ini, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe-nya untuk mendapatkan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Ingat, hanya dengan menekan tombol subscribe kalian akan mendapatkan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Jadi oke, langsung aja nanti kalian bisa lakukan pendaftaran dan download dulu aplikasinya. Ini kita udah masuk dan kita akan buka aplikasi Pinjamindo, pinjaman uang online Indonesia. Dan di sini kita pengen lihat ya. Oke, Pinjamindo produk keuangan sekitar ya, dengan 61 hari produk pinjaman tunai. Jadi maksimal pinjaman uang tunainya itu untuk perseorangan itu sampai dengan 3 juta rupiah. Sedangkan untuk pinjaman UMKM itu sampai dengan 200 juta rupiah. Dan kita pengen cek and recheck terlebih dahulu, dan sekali lagi nanti beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang mungkin mengajukan, yaitu yang pertama adalah ketika kalian mengajukan pinjaman uang online, nama peminjam dan nama rekening itu harus sama, artinya sesuai dan tidak boleh berbeda-beda. Jadi masih sering masuk pertanyaan itu ke kita, apakah nama peminjam dan data pemilik rekening itu berbeda, atau kita pakai data orang lain kita melakukan pinjaman uang online, itu bisa atau tidak? Jawabannya itu tidak bisa. Jadi si peminjam dengan data yang dia masukkan termasuk data-data pribadi dan data rekeningnya harus sesuai ya. Jadi kalau tidak sesuai memang ya tidak bisa. Dan ini biasanya diperuntukkan untuk yang sudah memiliki KTP. Jadi kalau belum punya KTP berarti belum bisa melakukan pinjaman uang online. Karena nanti di pendaftaran itu kalian harus memasukkan identitas KTP itu berupa nomor NIK, nah dan lain sebagainya ya. Jadi langsung aja kita pengen cek and recheck dulu pinjaman tunai ini ya, bisa dipakai atau tidak. Oke, untuk yang di tahap pertama itu kita tidak langsung diberikan 3 juta rupiah. Ini limit pertama itu 600.000 sampai dengan 1.100.000 ya guys. Dan kita pengen cek and recheck dulu dari yang terendah ya, dari 600.000 rupiah. Jadi waktu pinjamannya itu sampai dengan 61 hari ya. Kalau kita pinjam 600.000 rupiah, di situ katanya bunganya, bunga per harinya itu 0,70% ya. Dan bunganya itu kalau dari 600.000 selama 61 hari itu sekitar 257.000 rupiah. Jadi kalau kita terimanya 600 dan nanti akan kita bayar sebanyak 857.000 rupiah. Jadi bunganya untuk per 2 bulan itu 257.000 rupiah. Jadi kalau dibagi dua itu sekitar 128.500 ya, 128.500 ya untuk yang per 1 bulan kalau kita ngambil pinjamannya 600.000 rupiah. Kita pengen cek and recheck dulu di 900.000. Kita coba di 900.000 rupiah. Oke, belum, masih loading ya. Kalau 900.000 rupiah dengan bunganya per hari juga 0,70%. Kalau kita pinjam 900.000 dengan jangka waktu 61 hari
nanti kita terimanya tetap 19.000, artinya ini aplikasi Pinjamindo tidak melakukan biaya administrasi di awal ya. Nah, kalau di aplikasi pinjaman uang online yang lain mungkin mereka melakukan pemotongan itu di awal ya. Kalau untuk di aplikasi Pinjamindo ini mereka tidak melakukan pemotongan biaya administrasi di awal, dan uang yang kita terima itu 19.000 dan nanti kita pembayarannya itu aktualnya 1.285.000. Berarti bunganya sekitar 385.000 ya, dibagikan dua dia. Kalau dia per bulannya itu kan 60 hari, sekitar 182.500 bunganya untuk per bulan. Tapi nanti ini kita bayarnya sekaligus ya. Berbeda dengan yang aplikasi-aplikasi yang lain juga memberikan ini limitnya lumayan ya, sampai dengan 61 hari dan pembayarannya sekaligus. Tidak seperti aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin memberikan limit sampai dengan 61 hari juga, tapi pembayarannya itu 3 kali cicilan ya. Jadi sama dengan bohong juga ya. Kalau untuk di aplikasi Pinjamindo ini ya memang sekali bayar ya. Kita coba di angka 1 juta dulu. Oke, ini dia 1 juta rupiah, dan kalau kita pinjam 61 hari, pembayaran yang kita bayarkan itu menjadi 1.427.000. Jadi kebunganya itu 427.000 kita bagi dua itu sekitar 213.500 ya. Ya menurut gue sih ini bunganya lumayan dah. Ya nanti kalian bisa cari rekomendasi lain ya. Makanya sebelumnya aku pengen ngingatin dulu buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online, mungkin ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya. Karena konsekuensi dari pinjaman uang online ini sudah pasti ada denda dan bunganya ya guys. Dan kalau bisa kalian carilah solusi lain yang mungkin tidak ada denda dan bunganya. Oke, jadi itu untuk yang 1 juta rupiah, nanti kita bayar 1.427.000, dan kita pengen coba di limit yang paling akhir itu di 1.100.000 ya. Kita pengen coba. Jadi ini nanti kalaupun disetujuin, kalau untuk di peminjaman awal ini kita diberikan limit 600.000 sampai dengan 1.100.000. Jadi kalau kita pinjam 1.100.000 itu dengan tenor 61 hari juga, dengan bunga pinjaman per harinya 0,70%, itu bunganya menjadi 470.000 untuk 61 hari ya guys. Jadi uang yang kita terima itu tetap 1.100.000, hanya saja nanti pembayaran aktualnya 1.570.000. Itu untuk yang 1.100.000 ya, limit tertinggi di awal ya. Jadi nanti ini untuk di aplikasi ini kita bisa pinjam sampai dengan 3 juta rupiah. Dan di sini kita tinggal klik permohonan pinjaman seperti biasa ya. Kalian bisa klik permohonan pinjamannya. Dan di sini kita harus mengisi nama lengkap sesuai dengan KTP kalian. Terus nomor KTP seperti yang ada di 16 digit nomor yang ada di KTP kalian, masukkan itu semua. Dan jenis kelamin ya, status pernikahan, tanggal lahir, pendidikan terakhir, kota tempat tinggal, alamat lengkap, dan kondisi rumah. Ini sepertinya ya nanti kalian bisa jelaskan di sini apakah rumah kalian tuh rumah kontrakan atau menyewa rumah atau tinggal dengan orang tua atau rumah sendiri. Terus ini tadi resident, kalian sudah tinggal berapa lama ya. Kalau untuk resident time itu kalian tinggalnya sudah berapa lama. Oke, pendidikan terakhir kalian boleh isi. Dan untuk informasi rekening bank, ini hampir di semua bank ada ya ternyata ya. BCA, BNI, BRI, BTN juga ada, CIMB, Danamon, PSM, Mandiri. Oh, ada lengkap ya. Kalian bisa langsung gunakan banknya. Kita pengen coba bank daerah ya. Bank daerah ada nggak?
Kita pengen coba dulu bank daerah ya. Oh, ada sepertinya ya. Kita pengen coba lihat bank Sumut ada enggak ya. Ada, BPBD Sumut juga ada. BPBD Riau ada apa enggak? Riau enggak ada ya kayaknya ya. Nah, nanti kalian bisa langsung sesuaikan dengan bank apa yang kalian pakai. Nama akun bank itu nama di rekening siapa, nama rekening kalian, dan masukkan beberapa digit nomor rekening kalian. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan di sini ada juga pinjaman UMKM. Jadi kita bisa lihat juga permohonan pinjamannya itu. Hanya saja ini sepertinya tidak terbuka. Kita pengen cek apakah masih bisa dibuka atau enggak ya. Jadi harus mengisi informasi dulu kalau untuk UMKM yang sampai dengan 200 juta rupiah. Jadi kalau untuk pinjaman pribadi tadi bisa sampai dengan 3 juta rupiah ya untuk di limit akhir. Jadi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk mendapatkan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis ya. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.